Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Indira Nugraheti, NIM 201440001, kelas instrumentasi 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bourdon Tube. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya Bourdon Tube itu merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan. Maka dari itu, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, kita ketahui kalau bahwasanya dalam Bourdon Tube itu digunakan untuk pengukuran. Nah, sebagai awalannya kita harus mengetahui apa itu konsep pengukuran. Yang pertama, pengukuran itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui besaran variabel yang terdapat dalam proses. Nah, untuk kali ini besaran variabel yang ingin kita ukur itu berupa tekanan. Nah, pada kegiatan pengukuran itu sendiri itu terdapat berupa menghitung, mencacah, mengolah data. Dan perlu diketahui juga bahwasanya untuk konsep pengukuran itu harus dapat diterima oleh panca indera kita. Hal itu sesuai dengan konsep elemen pengukuran yang dari awalnya dari proses yang harus bersentuhan dengan sensor ataupun elemen lain yang nanti akan dikirimkan pada elemen terakhir yaitu berupa display. Nah, pada pengukuran ini juga itu terdapat karakteristik statis dan karakteristik dinamis. Karakteristik statis ini biasa terdiri dari kalibrasi, repeatability, lalu ada presisi, akurasi, sensitivitas, linearitas, systematic error, hysteresis, resolusi, dan lain sebagainya. Sementara untuk karakteristik dinamis, itu ada time constant, ada delay, ada lag, ada zero sampai second order instrument, dan lain sebagainya. Nah, lalu memasuki ke dasar pengukuran tekanan itu sendiri. Nah, dasar pengukuran tekanan itu ada yang mengatakan, atau secara teoritis, tekanan itu merupakan suatu gaya yang dibagi dengan luas permukaan. Nah, dan itu dilambangkan dengan P sama dengan F per A. Dapat juga dijabarkan luas dengan F sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi, rumus tekanan itu bisa F per A sama dengan M kali Q per A. Di bawahnya itu terdapat grafik jenis-jenis tekanan. Nah, ada barometric pressure, ada absolute, ada gauge, ada vakum, ada pressure. Nah, secara singkat, bahwasanya tekanan absolut itu yang merupakan tekanan yang titik referensinya adalah 0 di daerah vakum sempurna. Nah, selain itu untuk tekanan vakum, itu tekanan yang biasanya bernilai negatif. Lalu terdapat juga tekanan barometer yang biasanya itu disebut sebagai tekanan atmosfer. Nah, sementara untuk tekanan atmosferik sendiri, itu merupakan tekanan yang sangat bergantung pada titik ketinggian terhadap permukaan bumi. Bila semakin tinggi atau semakin jauh jarak dengan permukaan bumi, maka tekanannya akan semakin rendah. Sedangkan jika semakin dekat, maka itu tekanannya akan semakin tinggi. Nah, sering tahu kalau satu atmosfer itu sama dengan 760 mmHg atau 29 inch Hg dan 14,6 PSIA. Lalu selanjutnya kita melanjutkan ke definisi dari Bourdon Tube itu sendiri. Nah, dari gambar di sini kita dapat ketahui bahwasanya Bourdon Tube itu terdapat di dalam sebuah indikator. Nah, Bourdon Tube itu bentuknya seperti ini. Dan ini terdapat merupakan bagian-bagian dari indikator itu sendiri. Nah, apa sih indikator yang di dalamnya itu terdapat Bourdon Tube? Yaitu pressure gauge. Nah, pressure gauge ini alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida dalam tabung tertutup. Satuan yang digunakan itu bisa berupa PSI, PSF, mmHg, inch Hg, bar, ataupun atmosfer.
Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi di dalam suatu pressure gauge ini, seperti tadi, terdapat ring, pointer, window, dial, mekanisme, plate, Bourdon tube, dan case. Nah, di Bourdon tube itu juga terhubung langsung dengan alat yang namanya socket. Selanjutnya, kita ada Bourdon tube. Nah, Bourdon tube itu merupakan pengukuran tekanan relatif dari 0,8 sampai 100.000 PSI. Nah, diklasifikasikan sebagai alat pengukur tekanan mekanis dan beroperasi tanpa daya listrik. Kenapa dikatakan beroperasi tanpa daya listrik? Karena Bourdon tube itu tidak memerlukan namanya satu daya. Jadi dia bekerja itu tanpa ada arus yang mengalir. Nah, selain itu terdapat jenis-jenisnya, yaitu standar Bourdon tube pressure gauge sama Bourdon tube pressure gauge with increased corrosion resistance. Nah, bedanya itu yang nomor 2 itu terdapat penambahan yang untuk menghalangi adanya korosi. Bourdon tube ini juga dibentuk dari 3 bahan. Nah, biasanya itu ada perunggu, ada beryllium yang dicampur dengan tembaga, yang ketiga adalah stainless steel. Nah, perbedaannya adalah jika perunggu itu biasanya digunakan untuk tekanan yang besarannya itu sampai dengan 600 PSI. Nah, sementara untuk beryllium itu untuk tekanan dari 600 PSI sampai dengan 10.000 PSI. Nah, untuk yang kita keseharian yang kita pakai itu biasanya itu menggunakan stainless steel yang dari 10.000 PSI itu sampai lebih dari 10.000 PSI. Nah, Bourdon tube ini sering digunakan karena memiliki beberapa kelebihan seperti biaya pengadaan rendah, konstruksi sederhana, dapat dikalibrasi dengan mudah, tersedia range yang bervariasi. Bourdon tube juga bisa diterapkan pada pressure vessel, air tank, gas pipelines, boilers, dan vacuum tube. Nah, selanjutnya kita memasuki apa aja yang terdapat dalam Bourdon tube. Itu seperti pointer. Ini sebenarnya lebih ke bahkan konstruksinya dari pressure gauge, tapi ini ada yang bersambung dengan Bourdon tube yaitu pointer, tube and piece, link, sudut segment, movement, socket, dan dial. Nah, dial itu yang nanti akan menunjukkan skala-skala yang terdapat pada pressure gauge. Nah, sementara pointer inilah yang nantinya akan bergerak sesuai dengan tekanan yang diberikan ke Bourdon tube. Gitu. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis Bourdon tube, itu ada C-type Bourdon tube, spiral Bourdon tube, dan helical Bourdon tube. Nah, apa aja sih perbedaannya? Nah, itu dapat kita lihat dari jika yang si Bourdon tube itu bentuknya seperti huruf J, dia itu berbentuk seperti sudut 270 derajat, dan ujungnya itu dapat bergerak dengan bebas. Dengan mekanisme transmisi dan pinion, gerakan tabung Bourdon itu dapat diperkuat sehingga penunjuk itu dapat berputar dari awal hingga akhir skala. Itu nanti bisa saya tunjukkan di slide berikutnya. Lalu akurasinya itu terletak dari 0,1 sampai 5% span. Nah, untuk range yang digunakan sendiri itu biasanya 15 sampai dengan 100.000 PSI. Nah, untuk yang C-type ini dia lebih sering digunakan. Nah, selain itu yang kedua ada spiral. Nah, spiral Bourdon tube itu bentuknya seperti spiral, melingkar-lingkar begitu. Dan itu tekanan menengah, namun dia tuh lebih besar daripada yang C-type Bourdon tube. Nah, akurasinya itu kurang lebih 0,5% dari sen. Nah, pada spiral Bourdon tube itu mekanisme transmisi tidak diperlukan. Nah,
Dan perlu diketahui juga, semakin banyak lilitan pada spiral Gordon tube itu, maka akan semakin besar perpindahannya. Jadi kalau pada C-type Gordon tube itu, apabila kita memberikan tekanan, jadi si pointernya itu kan dapat bergerak gitu, bergerak menunjukkan pada dialnya. Lalu sementara untuk spiral Gordon tube itu nanti spiralnya itu dapat melebar. Itu nanti dapat saya tunjukkan pada slide berikutnya. Nah, pada spiral ini juga bisa terjadi backlash karena disebabkan oleh ausnya gigi roda gigi, getaran dan denyutnya itu membuat semakin buruk. Nah, selain itu juga bisa terkena adanya pulsasi. Seperti itu. Nah, kalau untuk helical Gordon tube itu dia memiliki beberapa belokan yang dililitkan menjadi helix. Jumlah gulungannya itu dapat bervariasi dari 2 atau 3 hingga 20. Nah, mereka itu dilengkapi dengan mekanisme transmisi. Dengan 2 hingga 3 belitan, nah, kan sampai memiliki 16 hingga 20 belitan. Nah, dan dia itu yang rentangnya itu juga bisa digunakan lebih besar daripada yang C-type dan spiral Gordon tube. Nah, akurasinya itu mencapai setengah sampai dengan 1% dari stand. Seperti itu ya. Nah, ini cara kerja prinsip kerjanya sendiri. Untuk C-type itu, nah jadi dia itu dapat bergerak penuh nih dari titik awal sampai melebihi batasnya. Nah, itu yang akan menghasilkan pada pengukuran dial itu seperti itu. Nah, sementara untuk nah ini prinsip kerjanya dari si type. Ya, dari si type. Jika tekanan naik, pointernya akan naik. Jika tekanannya turun, pointernya akan turun. Jadi, si pointernya ini bergerak sesuai dengan tekanan yang diberikan dari si type-nya itu sendiri. Nah, ini merupakan spiral. Nah, pada dasarnya, untuk bentuk spiral C-type atau helical itu, prinsip kerjanya sama saja, cuma perbedaannya itu pada bentuk-bentuk Gordon tube yang digunakan saja. Kalau C-type itu yang bergerak itu C-type-nya, ujung dari C-type-nya itu sendiri. Kalau spiral itu tadi gulungannya, jadi semakin banyak gulungan, nanti dia akan semakin melebar seperti ini. Selanjutnya untuk helical, nah itu juga sama aja seperti C-type. Tapi dia bisa digunakan untuk range yang lebih tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik statis yang biasa terjadi pada Gordon tube ya. Karakteristik statis itu sendiri merupakan sifat sebuah instrumen yang tidak bergantung pada waktu. Nah, jadi yang terjadi antara output dan input sebuah elemen ketika inputnya itu bernilai konstan maupun berubah secara perlahan. Nah, untuk yang tadi kan mengenai prinsip kerjanya sendiri dari Gordon tube, kita ketahui bahwa dari tekanan yang masuk, tekanan itu masuk, nah nanti perbedaan tekanan yang terjadi di dalam dan di luar tabung Gordon itu akan menyebabkan perubahan bentuk penampangnya. Nah, jadi prinsip kerjanya seperti itu. Nah, karakteristik statis yang pertama itu ada kalibrasi. Tidak hanya transmitter yang dapat dikalibrasi, namun untuk pressure gauge sendiri itu juga dapat dikalibrasi. Nah, yang pertama itu kenapa dikalibrasi? Ya, karena kalibrasi itu merupakan tindakan yang dilakukan pada kondisi tertentu yang menghasilkan hubungan antara harga hasil pengukuran dengan harga acuan standarnya. Jadi tujuannya dari kalibrasi sendiri itu agar suatu alat ukur itu sesuai dengan akurasi dan jangkauan desain yang ada sebelumnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan kondisi tertentu. Nah,
Kan hal ini juga mendukung bahwasanya kalau Gordon Tube itu jika digunakan terlalu lama itu juga akan akurasinya juga akan berkurang. Nah, untuk standar-standar yang digunakan dalam kalibrasi pressure gauge itu bisa menggunakan Gordon tube atau piston pressure gauge, piston pressure vacuum gauge, liquid pressure gauge, dan other pressure yang maknanya itu bisa mengacu pada alat yang sebelumnya itu sudah pernah dikalibrasi. Nah, di sini kalibrasi yang digunakan yaitu menggunakan DWT atau dead weight. Nah, itu merupakan alat kalibrator yang menggunakan pengaturan piston dan silinder sederhana sebagai sumber cairan bertekanan yang akan ditransmisikan ke pengukur. Untuk cara-caranya, itu pertama bisa kita sambungkan pengukur tekanan ke port uji DWT seperti yang ditunjukkan pada diagram. Ini. Nah, memilih weight dan letakkan pada piston vertikal. Memilih weight itu memilih berat. Jadi dead weight itu seperti berat mati. Nah, yang ketiga itu memutar pegangan piston penyetel. Yang keempat, putar piston vertikal dan pastikan piston mengambang bebas. Yang kelima, biarkan beberapa saat agar sistem pada kalibrasi stabil. Jadi, setelah kita selesai menyusun konstruksinya seperti ini, itu jangan langsung dikalibrasi dulu agar semua sistemnya itu dapat stabil. Jika langsung dilakukan itu nanti hasilnya tidak akan akurat. Nah, yang keenam itu kita melakukan langkah 2 sampai 5 lagi dengan menambah sedikit berat sampai tercapainya tekanan maksimum atau range maksimum. Nah, ini di sini merupakan rumus-rumus yang berhubungan pada kalibrasi. Yang pertama itu ada standar pressure-nya itu sendiri, seperti definisi tekanan pada sebelumnya, yaitu tekanan merupakan F per A atau dapat juga kita lebih luaskan lagi jadi M dikali G per A. Nah, A yaitu merupakan luasan suatu bidang. Nah, ini nomor 2 ini merupakan dari pistonnya tersebut. Nah, kan tadi pada DWT itu digunakan sebuah sistem piston, ya kan, yang digunakan sebagai sumber cairan bertekanan yang nantinya akan ditransmisikan ke pengukur. Nah, di sini rumusnya seperti yang dapat kita lihat, dan ini adalah keterangan dari rumusnya itu sendiri. Yang ketiga itu adalah kita menghitung error dari kalibrasi. Yaitu ada relative error dan ya, rumusnya measured value min actual value per actual value. Nah, untuk present error-nya sendiri yaitu relative error dikali 100. Ada juga yang menghitung errornya dengan cara seperti ini, yaitu standard pressure dikurangi GP per standard pressure kali 100%. Nah, ini percentage of error-nya itu sama aja kayak rumusnya si nomor 3 ini. Jadi di sini AGP itu adalah actual value-nya dan measured value-nya itu dapat kita hitung melalui rumus nomor 1. Nah, ini adalah contoh dari hasil kalibrasi. Jadi seperti ini ada yang match readings menggunakan acuan absolute. Nah, lalu dihitung persenan error-nya dengan menggunakan rumus nomor 4. Ini merupakan grafik-grafik dari hasil kalibrasi. Nah, untuk karakteristik statis yang kedua itu terdapat namanya akurasi. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya akurasi itu merupakan pengukuran seberapa dekat suatu pengukuran dengan nilai yang sebenarnya dari kuantitas yang diukur. Nah, jadi akurasi sendiri itu dapat dinyatakan dalam pengertian, yaitu dalam variabel pengukuran, dalam persentase span, dalam persentase skala maksimum, dalam persentase pembacaan. Nah, rasio akurasi itu kalau kita dalam pengukuran, itu akurasi itu bergantung pada spesifikasi akurasi DUT. Nah, DUT itu merupakan suatu benda yang
sudah melakukan uji tes, lalu skala penuh DUT, spesifikasi akurasi pengukur master, dan juga skala penuh pengukur master. Nah, di sini tabel ini merupakan tabel perhitungan akurasi. Nah, ini ada dari grafiknya. Nah, ini merupakan contoh dalam penampilan akurasi. Yang pertama di sini ada percent of full scale, yang di kanan ini ada percent of reading, yang di kiri bawah itu ada combined percent of reading and percent of full scale. Nah, jadi seperti itu contohnya. Sama seperti akurasi pada umumnya, yaitu ditunjukkan dengan plus minus 2,5 PSI atau plus minus 0,25. Nah, selanjutnya adalah repeatability. Nah, repeatability itu yang seperti kita ketahui, kalau repeat untuk artinya sendiri itu merupakan pengulangan. Jadi di sini maknanya yaitu seberapa konsisten pengukur tekanan itu dalam mengulangi pengukuran yang sama secara akurat jika semua kondisinya tetap sama. Jadi misalnya kita melakukan pengukuran dan kita mengulanginya itu selama 10 kali dengan kondisi yang sama, itu harusnya didapatkan hasil yang sama. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada hysteresis. Nah, hysteresis itu pada umumnya itu kan merupakan perbandingan pengukuran awal dengan pengukuran akhir. Nah, ini hysteresis itu adalah ukuran seberapa efektif pengukur tekanan dalam mengulangi pembacaan skala atas pada siklus skala bawah jika semua kondisi tetap sama. Nah, jadi si hysteresis ini sebenarnya mirip dengan repeatability, tetapi dia tuh sangat penting dalam menentukan kualitas pengukur tekanan tabung Borden. Hal ini kenapa? Karena walaupun sebuah tabung Borden itu repeatability-nya itu bagus, tapi histeresisnya buruk, tetap saja kualitas yang dimiliki tabung Borden itu buruk. Itu. Nah, untuk menghitung histeresis itu terdapat dua metode. Ada metode pertama yang menggunakan difference between upscale dan downscale, dan juga metode yang kedua yaitu digunakan between upscale dan downscale pada midscale and zero. Nah, ini yang menyebabkan beberapa kesalahan pengukuran yang terjadi pada pressure gauge yang menggunakan Borden tube. Pertama adalah getaran mekanis. Nah, getaran mekanis ini biasanya shock ya, vibration and shock. Jadi kan jika sunyi seperti yang dilihat pada gambar bawah itu juga mengalami namanya getaran mekanis. Jika terjadi getaran mekanis itu kita akan sulit membaca berapa besarnya tekanan dalam suatu proses tersebut. Yang kedua, ada pulsasi. Nah, pulsasi itu mengacu pada osilasi teratur bagian mekanis. Pulsasi di sisi lain adalah contoh reguler dari peningkatan dan penurunan tekanan yang cepat dari media. Yang ketiga, yang menyebabkan kegagalan pengukuran sendiri itu adalah temperatur ekstrim. Nah, jadi bila suatu Borden tube itu diletakkan pada temperatur yang sangat dingin ataupun sangat panas ataupun perubahannya itu begitu ekstrim, itu juga dapat menyebabkan kerusakan. Hal ini berhubungan dengan adanya korosi. Nah, untuk lonjakan tekanan itu ketika suatu proses itu memberikan perubahan tekanan yang sangat tinggi atau tiba-tiba menjadi sangat rendah. Nah, itu tidak semuanya Borden tube itu dapat menerima lonjakan tekanan yang berubah dengan sangat cepat tersebut. Nah, yang kelima adalah tekanan berlebih. Tekanan berlebih ini yang berarti artinya jika dalam suatu proses itu sebelumnya kita tuh harus mengetahui Borden tube yang akan digunakannya atau
pressure gauge dengan rentang tertentu. Jadi, semisal jika dalam satu proses itu seharusnya digunakan sampai 0 sampai dengan 600 PSI, namun yang terpasang adalah 0 sampai 100 PSI. Nah, tentu saja itu akan juga dapat menyebabkan kerusakan pada bor bentuk itu sendiri. Yang keenam itu merupakan korosi. Nah, korosi ini tadi berhubungan dengan temperatur ekstrim. Selain itu, korosi ini juga berhubungan dengan suatu industri yang menggunakan produk-produk yang bisa menyebabkan korosif atau biasanya itu produk-produk yang bersifat asam. Lalu penyumbatan. Penyumbatan ini biasanya terjadi pada industri pabrik yang seperti kertas itu karena berbentuk bubur. Nah, yang kedelapan adalah salah penanganan. Ini maknanya bahwasanya walaupun bordentip itu terlihat seperti kokoh, tapi kita juga tidak boleh salah dalam menanganinya. Karena itu dapat merusak komponen bagian dalam. Nah, itu sekian dari saya. Apabila mau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.